Dan dalam hal ini saya berterima kasih kepada 3D Zyco sebagai vendor dan penyedia utama dari alat dan peralatan-peralatan tersebut yang telah memberikan banyak supporting kepada kami, baik itu sekarang maupun ke depannya, dalam rangka untuk kami mengembangkan sistem yang nanti memberikan benefit bagi kemajuan sains dan teknologi di Indonesia. Halo Zykers, kembali lagi bersama saya Arya. Kita udah selesai instalasi mesin Tormak 770MX. Sekarang kita mau lanjut training untuk penggunaan Tormaknya. Langsung saja tonton video sampai habis. Oke, langsung kita nyalain mesinnya. Baru hidupin nyala nih, ini tampilan kayak gini. Ini emergency stopnya udah diputar. Pertama reset ini dulu. Oke, reset dulu. Satu, kedua reset ini. Z. Oke, kalau udah X sama Y dibarengin aja. Sebelum ya kasih nomor dulu, nanti dia kan pindah nih urutannya. Oh, urutannya ketiga ya? Ya, misalkan kita nambah baru di 3. Kita masukin lagi move nih di sini. Sampai ke kena probe itu ya? Ya, kan mau probing di probe. Nah di sini kita bisa change ganti nih posisi. Oh. Jadi iya. di mana nih? Misalnya kalau ini berarti kan di sini kan. Nah, taruh posisi di sini. Jadi toolsnya gitu. Kalau udah pin set origin. Oh, gitu. Nanti dia bakal titik 0 di sini, titik 0-nya. Originnya misalkan naruhnya di sini. Jadi tinggal di probing aja. Ataupun misalkan di situ ada jig, misalkan di jig gini nih kotak di sini nih. Jadi kita naruh kan kayak gini kan, naruh objek. Nah kita yang probe di sininya, buat origin point di pojok. Nah tadi tinggal diganti aja kalau misalnya mau rubah. Jadi ini bukan untuk kalibrasi apa XYZ, tapi untuk pemasangan blok barangnya. Iya, buat masang bahan. Jadi titik originnya di mana? Ntar posisi udah di center. Ya. Nah ini buat yang bundar. Ya. Yang bundar tapi masih di XYZ ya, bukan Ya. yang di aksis ane ya. Betul. Terus di sini kalau misalkan mau cari, ini kan ada yang senternya cuman ini doang nih. Iya. Nah ini cari. Gitu. Yang X nih berarti. Kali ini Y.
Terus status kalau nanti ada apa-apa dia muncul di sini. ya. Ya, kalau udah selesai di clear aja. Namanya itu mencari koordinat karena tuh nanti titik poinnya nanti di situ dalam proses machining. Tapi nanti sebelum sampai ke sana nanti mungkin nanti dari masa dulu terutama yang mungkin lebih ke arah spesifikasi alat, kemudian bagaimana cara kerjanya alat. CNC milling dengan merek Tormak 770MX. Nah, kapasitasnya di sini ada spindle, torsi, high speed, sama low speed. Nah, jadi kalau misalkan di sini lihat dari pemasangannya. Nah, di sini ada 2 rasio. Ini untuk tipe yang high torsi, ya. Ini high speed yang atas. Jadi ditukar. Nanti kalau misalkan mau ganti kecepatan dari putaran spindle. Spindlenya maksimum 10.000 rpm yang ini kalau pakai high speed. Jadi ganti-gantinya tinggal di sini dibuka. Ini bisa digeser, ditarik. Jadi kalau ditarik kendor, tapi jangan lupa buka kuncinya yang bagian di sini belakang. Bisa lihat dari situ. Nih dari sini Pak. Dari samping. Dari samping. Di sini ada kunci. Dibuka, dikendorin. Kalau dia tinggal geser. Kalau digeser kita tarik ke sini, dia bakal kendor. Ya. Terus pindahkan ke atas. Ya, taikin ke atas. Kalau atas itu berarti RPM-nya tinggi tapi torsinya rendah. Ya. RPM-nya sampai berapa? 20.000? 10.000. 10.000 yang paling atas? Ya, yang maksimal 10.000. Kalau yang bawah sampai di 3.750. 3.750 RPM. Ya. Dibuka dulu nih paling. Coba saya. Itu dibautin. Ini dibaut. Emang udah ada itunya. Udah ada baut. Jadi ntar dikendorin, nanti ditarik nih. Kalau ditarik dia bakal deket. Sininya bakal kendor. Baru ditaikin. Setelah udah ditaikin, dikencengin, didorong lagi ke sana, terus sambil dikencengin. Jadi kan yang baut di atas itu buat kunci. Untuk ngendorin kan? Iya. Ngendorin beltnya. Nah, untuk naikin ininya ke atas? Di manual kita pakai tangan. Yang penting kalau udah kendor kita tinggal tarik aja, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya tuh tujuannya apa sih perubahan RPM gitu kan? Nah, tujuannya RPM rendah itu mas sama RPM tinggi? Jadi kalau misalkan RPM rendah itu biasanya buat rogging kasar atau bikin-bikin part yang bentuk-bentuk yang umum ya. Tapi kalau misalkan high speed itu biasa tipe buat finishing. Nah, jadi kalau misalkan buat finishing itu kan butuh kecepatan tinggi. Sedangkan kalau misalnya pakai RPM rendah, kecepatan potong sama putaran RPM itu nggak bisa ngikutin gitu. Jadi kalau misalkan pakai high speed, dia buat finishing biasanya. Gitu. Kalau yang ini buat potong, buat ini. High speed juga sebenarnya bisa. Sorry mas ya, ini pokoknya pertanyaannya kayaknya biar motong-motong. Nggak apa-apa. Kalau misalnya torsi kan kita sulit ini ya. Karena tadi mas itu biasanya untuk finishing. Iya. Yang satu misalnya ini ada batang besi yang masih utuh, itu berarti pakai high torsi. Enggak. Finishingnya itu beda, bukan finishing di bagian kontur samping. Tapi biasanya kalau misalkan high speed itu buat finishing kayak misalkan pakai ball and mill yang bulat. Nah ini nih, misalkan kayak gini. Dapetin kontur kayak gini kan dia tipenya paralel ya biasanya. Itu biar cepet tuh fit rate-nya. Gitu. Berarti bukan based on bahan ya? Bukan. Jadi berarti biasanya kalau dipakai itu buat ini, yang keseringan, buat kontur-kontur kayak gini, ke finishing. Ada si mata potongnya ya, Iya. mata tidak, juga. Nah jumlah float itu mas, kan ini kan yang dikasih kan ada 3 nih, 3 mata nih. Kalau semakin banyak itu apa yang terjadi? Kalau misalkan kurang apa yang terjadi? Kan ada 2, 3, 4 kan biasanya. Iya. Lebih banyak. Jadi kalau misalkan float itu kayak misalkan 1 itu biasanya buat aluminium, terus juga tipenya slot, dia buat cutting slot, cutting toolnya. Cutting toolnya yang 3 float. Oke, nanti penjelasan itu di cam ya, biar lebih apa? Iya. Lebih jelas ininya. Biasanya untuk yang material keras itu toolnya matanya banyak ya. Toolnya matanya banyak, jadi rollingnya dia lebih lebih pendek. Iya, lebih pendek. Betul. Kalau ini kan agak cepat tingginya, stepnya agak kalau yang dia lebih lebih spiral gitu. Iya, spiral. Nah, itu pengaruh sama buat pemotongannya nanti hasilnya halus apa enggaknya di situ.
Nah, teman-teman tahu nggak fungsinya alat ini sebenarnya? Nanti kita akan lihat ya nanti demonya. Tapi intinya ini adalah jenis namanya subtraction machining. Jadi kalau misalkan 3D printing sudah pernah lihat ya di atas ya, 3D FDM, kayak di sana ada yang 3D SLA, itu termasuk additive manufacturing. Oh, di sana kurang kencang. Sedikit sampai mencapai bentuk yang kita inginkan secara otomatis dan presisi ya. Nah, kembali lagi kita kalau misalkan kenapa sih harus secanggih ini gitu kan pertanyaannya. Kenapa nggak yang kayak model router aja gitu? Kenapa harus namanya vertical machining? Jadi bedanya sama router, tahu nggak bedanya sama router? Pernah lihat kan router yang kayak ini, kayak gini nih, router nih modelnya yang sumbunya yang bergerak, barang yang diam. Tapi kalau ini nanti barangnya yang bergerak, sumbunya yang diam. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Gitu. Kenapa mas? Jadi kalau misalkan di milling itu rigidnya dari mesin tuh beda gitu. Jadi kalau misalnya buat presisi itu butuh yang benar-benar rigid, jadi nggak geteran sama sekali. Sedangkan kalau posisi router kayak gini, nah itu ada resiko getar gitu. Dan juga emang kalau misalnya milling space-nya lebih kecil ya, area kerjanya dengan mesin yang besar. Sedangkan router dengan ukuran segini, dia jangkauannya lebih luas. Tapi kekurangannya itu presisinya. Dia biasanya kalau di router itu pakai tipenya high speed, spindle-nya high speed, dia pemakaiannya dikit-dikit. Ya. Ini kalau misalnya masukin, kita ganti dulu ke ini. Hah? Di probe. Di sini toolsnya dia nomor 99. 99? Ya. Oh, kodenya itu ya? Kodenya 99, kayak penting. Nah, jadi maksimalnya di sini, di ujungnya. Ini tadi tool number tool 1. Hah? Udah? Ganti 1. Ini ganti 1. Gitu. Kalau dia tinggal di start. Circle start. Ya. Kalau tinggal di circle start. Ini nggak ada tutup, nggak masalah? Nggak masalah. Tutup ini. Ini buat bulatnya. Silakan kalau ada yang mau punya program-program, ada yang mau punya pekerjaan-pekerjaan, project-project menggunakan mesin ini, ya, menggunakan mesin ini. Nanti kita coba pikirkan gimana caranya untuk toolnya, kita coba lengkapi lagi, untuk aksesorisnya kita coba lengkapi lagi, ya. Mungkin demikian ya. Nama saya Haji Muhammad Iqbal Barata. Saya adalah managing dari Fab Lab FIPA UGM.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya beberapa waktu yang lalu dari 3D Zaiku juga sudah mensuplai alat dan peralatan yang dibutuhkan untuk FabLab FIPA UGM, yaitu 3D printer, kemudian 3D scanner, kemudian produk-produk laser seperti laser cutting, engraving, dan juga laser welding dan laser cleaning seperti itu. Dan ini adalah line yang terakhir dari tahun 2024 yang kita ajukan ke UGM, yaitu mesin CNC 4 axis. Keberadaan mesin CNC 4 axis ini dan kemudian alat-alat yang lain akan melengkapi mechanical production line yang sedang kita buat di FIPA UGM. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya selain daripada subtractive manufacturing yang bisa dilakukan oleh proses CNC machining, juga additive manufacturing yang dilakukan oleh 3D printing, dan juga proses tambahan manufacture yang lain yang bisa dilakukan oleh laser cutting dan juga laser welding. Diharapkan dari semua lini yang dibangun itu akan menghasilkan advance system yang nanti berguna atau memberikan benefit yang besar kepada mahasiswa, proses pembelajaran, dan pengembangan teknologi yang akan dilakukan di FIPA UGM. Dan dalam hal ini saya berterima kasih kepada 3D Zaiku sebagai vendor dan penyedia utama dari alat dan peralatan tersebut yang telah memberikan banyak supporting kepada kami, baik itu sekarang maupun ke depannya, dalam rangka untuk kami mengembangkan sistem yang nanti memberikan benefit bagi kemajuan sains dan teknologi di Indonesia. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pratama Putra di sini sebagai tim lapangan dari Geosysmal Research Center dari Geofisika UGM. Jujur, saya sebagai seorang geofisika cukup awam dengan mesin mekanik seperti ini, tetapi menurut saya ini sangat bagus dan menurut saya suatu hal yang canggih ya, karena kita bisa menghasilkan suatu alat yang presisi sehingga hal ini dapat memudahkan pekerjaan terutama di sisi hardware di GRC seperti itu. Kesan saya mengoperasikan mesin ini yang pertama sebenarnya kalau dari hasilnya itu cukup memuaskan karena presisi, tetapi mungkin kesan berikutnya saya harus mempelajari lebih banyak hal karena urutannya yang mungkin harus dipelajari lebih lanjut. Mungkin tujuan penggunaan alat ini ke depannya, terutama di hardware ini, untuk membuat beberapa part-part dari alat-alat yang akan kami buat di resort kami. Mungkin seperti itu sih tujuan ke depannya. Harapan ke depannya yang pertama, saya berharap bisa menguasai dan mengoperasikannya dengan baik sehingga bisa menciptakan alat-alat atau prototipe yang detail untuk digunakan dalam resort kami seperti itu. Perkenalkan, saya Jadlu Rizkmanigar di sini sebagai research, posisinya sebagai mekanik di Geosysmal Research Center di lab Geofisika FIPA UGM. Saya baru pertama kali melihat dan menyaksikan gimana mesin ini bekerja, dan tentunya mungkin bisa membantu pekerjaan di bidang riset yang saya jalani begitu di Geosysmal Research Center. Tadi sudah didemonstrasikan dari cutting, finishing, dan juga pembuatan bentuk-bentuk gitu. Bagus sih Mas, mesin ini cocok untuk mendukung riset di bidang geoscience. Oke, kita udah selesai training dan juga pemasangan CNC format. Tadi udah ada training tentang pet pilot dan juga basic dasar dari CAM, Computer Aided Manufacturing, untuk basic dasarnya. Dan training udah selesai. Untuk format, untuk trainingnya itu cukup mudah. Sebenarnya karena cuman pemasangan aja yang lumayan banyak. Tapi untuk trainingnya cukup mudah karena semua tools udah disiapin dalam satu mesin. Jadi buat pemasangan alat dan segala dan yang lain-lainnya itu udah otomatis dari mesin. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.